Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aureliana Ardia Widya Cahyani. Teman-teman bisa panggil saya Dia. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi semester 2 program Magister Teknologi Pembelajaran di UNY. Nah, pada semester ini saya ada salah satu tugas yaitu pada mata kuliah pengembangan e-learning di mana untuk UTS ini saya ditugaskan untuk mengembangkan sebuah website antara itu di sekolah maupun di sebuah lembaga pendidikan yang lain, misalnya lembaga pelatihan seperti itu. Tapi di sini saya memilih untuk lembaga pendidikan formal, di mana pengembangan e-learning itu, pengembangan website maksud saya, di sini meliputi informasi-informasi yang bisa dimasukkan atau dikembangkan yang menjadi kebutuhan dari sekolah itu. Nah, kebetulan di sini saya memilih SMP Pangodur satu Klaten, di mana itu dulu adalah SMP saya. Jadi ceritanya ingin berkontribusi pada alma mater, Cileh gitu. Nah, saat itu saya coba explore dulu. Jadi sebelum saya menanyakan kepada bruder pimpinan atau kepala sekolah dari SMP PL ini, saya melihat bagaimana website dari SMP Pangodur satu Klaten ini gitu. Dan memang di situ saya menemukan ada beberapa hal yang sekiranya bisa dikembangkan. Seperti misalnya ketika saya menemukan ada menu kesiswaan, tapi ketika diklik itu bawahnya nggak muncul apa-apa gitu. Nah, lalu setelah saya berkomunikasi dan ternyata diarahkan langsung kepada Wakasek sarana prasarananya dan puji Tuhan beliau bernama Pak Andre itu merespon dengan sangat baik dan justru seperti berterima kasih begitu ya sudah dibantu untuk mengembangkan website dari PL itu sendiri. Nah, lalu dari wawancara itu akhirnya beliau menyampaikan bahwa beberapa hal yang menjadi pokok pengembangan itu adalah apa yang ada di buku ini gitu. Ini adalah buku pedoman sekolahnya. Nah, cuman beliau lebih memfokuskan pada bagian kesiswaan dan ternyata itu sama seperti yang apa yang saya temukan, di mana sudah ada menunya, tapi belum ada submenunya. Sehingga kalau kita klik itu belum muncul apa-apa dan bahkan tidak kemana-mana. Jadi berdasarkan kebutuhan itu dan informasi dari buku ini, saya mengembangkan website em, pada bagian kesiswaan itu. Nah, supaya lebih terlihat, saya akan share screen. Nah, ini adalah tampilan dari website SMP Pangudulur 1 Klaten. Ya, alamatnya ada ini, SMP Pangudulur begini. Nah, ini dibuat menggunakan WordPress. Di sini saya hanya tampilkan em, apa untuk hasil akhirnya ya. Jadi yang awalnya kesiswaan ini belum ada apa-apanya. Nah, ini saya kembangkan menjadi beberapa submenu. Yang pertama ada struktur bahasa kesiswaan dan pembina OSIS, lalu ada rencana kegiatan, ekskur, tata tertib kode etik PPDB dan juga SOP. Kita mau lihat satu persatu. Ini untuk strukturnya sudah ada wakil kepala sekolah dan tim kesiswaannya. Lalu untuk rencana kegiatannya saya buat dalam bentuk tabel. Dan di sini ada 3 tampilan ya, karena dalam satu tampilan hanya menampilkan 10 list atau 10 item kegiatan. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Begini. Oke, lalu selanjutnya ada ekspor. Saya sajikan dalam bentuk, ini ada kebetulan memang ada ketentuan umum dan khususnya. Lalu ada jadwal kegiatan ekspornya. Selanjutnya, tata tertib juga sama, saya tampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Oh ya, ini untuk pemilihan warnanya, saya sudah sesuaikan dengan em, page atau laman yang sudah ada. Jadi saya sesuaikan warnanya supaya sama begitu. Ini, jadi ada 4 halaman untuk tata tertibnya. Lalu masuk ke bagian submenu kode etik. Di bagian kode etik ini ada 10 item ya. Cuma seperti ini aja. Kebetulan tidak panjang, jadi bisa disajikan secara teks langsung gitu ya. Kalau tadi kan em, di Elementor lalu insert image. Kalau ini langsung ke Word. Langsung dari tulisannya. Maaf, kepencet kurikulumnya. Lalu masuk ke bagian PPDB. Kebetulan ini memang sudah menyiapkan untuk PPDB tahun ajaran depan 2526.
Ini ada ketentuan dan prasyarat dan informasinya gitu. Lalu ada SOP, Standard Operating Procedure. Sudah itu saja yang saya kembangkan. Oh ya, lalu ada juga kalau kita mau coba menelisik tentang isi dari website ini ya. Di beranda ada ini, ada seperti ini, begitu. Ini beberapa juga saya sesuaikan dengan yang terbaru. Jadi seperti gambar, lalu ada yang saya kemarin ubah juga adalah di bagian guru dan karyawan. Jadi memang kalau dilihat di sini ada guru-guru di sini memang masih pakai masker ya karena saat itu fotonya diambil ketika pandemi. Tapi di bagian foto ini sudah menggunakan seragam yang terbaru gitu. Nah, ini kemarin saya juga yang mengubah karena atas permintaan dari ini Pak Andre. Beliau yang saya temui untuk bagian pengembangan website ini begitu. Nah, ini sudah saya perbarui. Nah, kebetulan memang kalau untuk beliau ini karena saat ini masih sakit, jadi belum bisa diambil foto dengan seragam terbarunya. Ini ada em, apa namanya ke apa ada double double identitas ya Pak Herlambang dan Bu Ati. Nah ini beliau berdua sudah ada. Hanya memang ketika saya menanyakan konfirmasi untuk apakah yang mana yang akan dihapus, nah itu belum dijawab. Jadi saya belum bisa menghapus salah satunya begitu. Tapi sebenarnya dihapus salah satu aja nggak apa-apa sih gitu. Terus kalender akademiknya juga sudah diperbarui ke kalender akademik yang tahun ini gitu. Karena awalnya kalender akademik yang terakhir ada itu adalah yang untuk tahun ajaran 22-23 gitu. Jadi memang diperbarui di situ. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya kembangkan dari website ini sesuai dengan kebutuhan mendesak dari SMP Pangudul Satu Klaten. Terima kasih teman-teman. Oh ya, kalau sedikit saya boleh berbagi tentang kendalanya adalah em, mungkin bayangan di awal adalah wah, enak ya, nggak perlu buat website dari awal, nggak perlu bingung ngurusin domain dan hosting gitu. Tapi justru, jujur, em, karena ini adalah pengalaman baru juga, belajar apa ya, learning by doing ya, langsung mengembangkan dengan memegang websitenya langsung. Itu justru membuat saya berhati-hati, karena di sini SMP Mangga 21 kalian ini selain karena alma mater saya juga adalah sekolah yang cukup menurut saya cukup bagus ya di Klaten gitu. Sehingga saya perlu berhati-hati. Jangan sampai apa yang saya kembangkan, apa yang saya ubah, apa yang saya modifikasi, apa yang saya tambahkan, itu justru mengurangi kualitas dari website ini ataupun menyajikan data yang salah gitu. Maka dari itu, setiap kali saya ingin post, itu saya pasti berpikir berulang kali, cek berulang kali gitu supaya memang hasilnya itu yang terbaik begitu. Dan saya yakin ke depannya ketika saya nanti telah belajar lebih banyak, lebih lanjut bersama dengan teman-teman, pasti juga akan ada hal-hal yang bisa saya kembangkan gitu dan tidak menutup kemungkinan dari website yang sudah saya kembangkan tadi gitu ya. Jadi memang ini bukan akhir dari tugas ya. Memang tugasnya selesai tapi bukan jadi akhir terus nggak belajar gitu enggak. Tapi justru ini menjadi bekal awal. Oh, ternyata mengembangkan website itu seperti ini gitu. Dan nantinya dengan bekal yang kita lebih perdalam lagi, pasti kedepannya akan bisa mengembangkan website dengan lebih ciamik lagi gitu. Oke, itu dulu yang dapat saya bagikan di kesempatan ini. Semoga kita terus belajar, semangat, dan nanti supaya website yang kita kembangkan atau apapun produk digital yang kita kembangkan itu bisa betul-betul bermanfaat buat sekitar kita, terutama bisa memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja sebagaimana tugas seorang teknolog pendidikan. Terima kasih teman-teman. Terus semangat dalam belajar. Tuhan berkati.